dapat dalam Yesus, takkan pernah tinggalkanku, setia menolongku, berseru berharap pada Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus, takkan pernah tinggalkanku, setia menolongku, berseru berharap pada Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Mari jemaat Tuhan, kita berdoa untuk minta pimpinan Roh Kudus dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa surgawi, Bapa yang kekal, Bapa yang mulia dan agung dan ajaib, Engkaulah Allah dan Tuhan dan Juru Selamat kami. Pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini, kami sekelompok anak-anak-Mu berkumpul di berbagai tempat di mana kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus pimpin kami dalam pembacaan dan merenungkan firman-Mu, agar firman yang kami baca, kami renungkan, kami boleh mengerti rencana Allah dalam hidup kami. Kuduskan tempat yang kami pakai ini, kuduskan hati kami untuk firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, firman Allah yang hidup, kami sambut dengan penuh sukacita. Haleluya. Amin. Salam. Sekali lagi salam. Sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan firman Tuhan pada Minggu Paskah ini kita membaca firman Tuhan di dalam Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-35. Sekali lagi, Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat 13 sampai 35. Firman Tuhan dengan perikop berbunyi demikian. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Jemaat boleh melihat dalam bacaan atau dalam Alkitab masing-masing, saya akan membacanya. Pada hari itu juga, dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apa yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Klopas menjawab, "Adakah engkau
satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini. Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi. Ia berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman-teman telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya, tetapi mereka sangat mendesaknya. Katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia seorang berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Maka kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecahkan roti. Itulah jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca serta melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita hari demi hari. Hosiana bagi dia yang datang dalam nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, renungan hari ini saya beri tema, apakah
yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Sekali lagi, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Sidang jemaat yang diberkati oleh Yesus Kristus. Minggu yang lalu kita mendengarkan tentang firman Tuhan tentang Paskah pertama. Jadi kalau saudara dan saya meneliti firman Tuhan, bahwa ketika Yesus mati dan bangkit, dia menampakkan diri sebanyak 10 kali kepada para murid dan orang percaya yang lainnya. Jadi pada hari pertama minggu itu, dia menampakkan diri. Kalau saya selidiki, bahwa dia menampakkan diri sebanyak 4 kali. Ini adalah penampakan terakhir dari hari pertama dia menampakkan diri. Peristiwa ini terjadi menjelang sore ketika kedua orang muridnya yang pergi ke sebuah kampung yang bernama Emmaus. Saya tidak tahu mereka pergi ke sana dalam urusan apa, tapi satu hal yang menarik di sini yang kita lihat, bahwa perjalanan sepanjang 7 mil, saudara bayangkan 7 mil. 7 mil itu 1 mil itu 1,5 kilometer. Kalau 7 mil kurang lebih 10 kilometer setengah atau 11 kilometer. Ya. Percakapan yang mereka cakapkan dalam perjalanan adalah bagaimana seputar Yesus yang mati dan bangkit. Saudara bayangkan 10-11 kilometer mereka bercakap-cakap hanya satu tema, yaitu Yesus yang bangkit. Ya, 11 kilometer jarak tempuh yang cukup jauh. Kalau dibutuhkan, maka kurang lebih sekitar 3 sampai 4 jam berjalan kaki. Saudara bayangkan bagaimana mereka berbicara tentang kebangkitan. Mereka hanya berfokuskan bagaimana Yesus yang bangkit itu. Ya, bagaimana Yesus yang mati dan bangkit. Mereka berbicara tentang berbicara tentang percakapan mereka hanya sekitar kebangkitan Yesus. Saudara bayangkan, kalau kita bicara di rumah atau dalam keluarga atau dalam suatu pertemuan, ya, kurang waktu 3 sampai 4 jam, itu kita bisa menggantikan tema berganti-ganti. Tapi kali ini kedua orang ini mereka fokus sekali berbicara tentang Yesus yang mati dan bangkit. Nah, karena mereka ini berbicara tentang kematian Yesus dan kebangkitan Yesus, maka Yesus pun datang bertemu dengan mereka dalam perjalanan. Saudara-saudara, kali ini Yesus datang dalam wujud yang berbeda. Tidak seperti Yesus yang datang menampakkan diri kepada 11 murid. Thomas ada bersama-sama, dia menunjukkan tubuhnya yang sebagaimana dia mati, dia hidup. Tapi kali ini dia bangkit dalam wujud yang berbeda. Dia menampakkan diri dalam wujud yang berbeda kepada kedua murid ini. Saudara-saudara, kedua murid ini adalah orang-orang percaya seperti saudara dan saya. Mereka tidak tercatat seperti murid-murid yang lain yang dipilih oleh Yesus. Tapi mereka ini orang-orang yang sungguh-sungguh kepada Yesus. Saya percaya saudara di rumah, saudara dimanapun berada, ketika saudara berbicara tentang Yesus, dia ada bersama-sama dengan saudara. Saudara-saudara sidang jemaat yang diberkati oleh Yesus Kristus. Emmaus adalah sebuah kampung yang kecil yang tidak terkenal pada zaman itu. Bahkan kata kampung ini hanya sekali di dalam ditulis di dalam kitab di Lukas yang kita baca. Tidak seperti di Tiberias atau di Galilea atau di Bethlehem yang sering disebut-sebut, atau di Nazaret dan di kampung-kampung lain atau di kota-kota lain. Emmaus cuma sekali yang kita lihat di dalam bacaan firman Tuhan. Ya, jarak tempuh kira-kira 7 mil, jauh, kurang lebih 11 km dari kota Yerusalem. Tidak terlalu jauh. Ya, mereka pergi ke Emmaus. Saudara, Emmaus ini artinya sumber air panas. Ya, ini tidak dalam Alkitab, tapi di dalam penelitian Batam, Emmaus adalah sebuah tempat di mana mengeluarkan sumber air panas. Nah,
Karena sumber air panas, maka para pengunjung mereka mau mandi air panas, mereka ke Emmaus, ya, atau mandi air hangat, ya. Emmaus itu adalah sumber air panas atau mandi air panas. Itu nama Emmaus, ya. Sama dengan Bethlehem artinya rumah roti dan lain-lain, ya. Sion artinya kota kerajaan dan lain-lain. Ya saudara-saudara, Emmaus itu tidak terkenal. Tetapi hari ini Yesus menampakkan diri. Perjalanan kedua murid ini menuju ke Emmaus. Di sana mereka bertemu dengan Yesus. Percakapan mereka sangat luar biasa. Yesus karena mereka berbicara tentang Yesus, maka Yesus pun datang bertemu dengan mereka dalam perjalanan. Ya, makanya saudara jangan bosan-bosan berbicara tentang Yesus. Jangan setiap hari bicara corona terus. Akhirnya ketakutan yang terus menghantui saudara, sehingga saudara tidak bisa keluar dari lingkaran itu. Tapi coba saudara mulai rubah hari ini berbicara tentang Yesus kepada orang-orang lain. Sebagaimana percakapan antara suami istri, antara orang tua dan anak di rumah masing-masing, di tengah dimanapun kita berada, coba kita rubah, ya, fokus percakapan kita, ya. Mungkin selama ini kita menghabiskan waktu dalam urusan bisnis kita dan bicara bagaimana supaya usaha kita maju, baik siang maupun malam, dan terus berbicara tentang urusan itu. Atau mungkin kita berbicara tentang pendidikan, supaya bagaimana anak kita itu maju, dan itu terus terbawa setiap hari kita bahas tentang itu. Tapi kita lupa akan berbicara tentang kebangkitan Yesus. Percakapan kali ini menjadi pembelajaran buat saudara dan saya, dan sekaligus mengingatkan kepada saudara agar kita di situasi yang sulit ini kita rubah, ya. Kita berbicara tentang bagaimana Yesus yang mati dan bangkit. Percakapan ini saudara dan saya mempraktekkan sebagaimana yang dilakukan oleh kedua orang ini, maka saya percaya Yesus akan datang bersama-sama dengan saudara terus mendengarkan perkataan saudara apa yang sesungguhnya saudara bahas. Jadi saudara-saudara, bacaan firman Tuhan hari ini berbicara tentang jarak tempuh 11 km, kurang lebih 11 km dari Yerusalem ke Emmaus. Kedua orang ini, ya, kalau di dalam tradisi Yahudi, tradisi gereja mula-mula, ya, maka dua orang itu tercatat namanya, satu namanya Lukas dan yang lainnya bernama Klopas. Nah, kita tidak menjelaskan tentang Lukas, tapi kalau kita baca di dalam tradisi gereja mula-mula itu seorang bernama Lukas. Nah, kedua orang ini mereka bercakap-cakap, saudara. Saya percaya percakapan ini menjadi bagian buat percakapan kita sepanjang kita memasuki minggu-minggu penampakan ini, dan terus akan berkelanjutan. Jadi kalau dimanapun kita berada, berjalan, berkumpul, di rumah, di luar rumah, dimanapun, kita ingat tentang kebaikan Tuhan melalui kebangkitan Yesus, maka Dia selalu bersama saudara dan saya. Dalam percakapan ini sungguh-sungguh luar biasa. Mereka, satu hal yang menarik di sini adalah mereka tidak keluar dari fokus mereka. Mereka tidak keluar dari tema pembicaraan. Sepanjang 7 mil, 10 km perjalanan. Saudara, kalau kita jalan kaki 10 km, 2-3 orang berjalan, mungkin kita berbicara dari bicara bahan yang ini menuju ke ini, dan seterusnya sampai kita bosan. Kita kembali lagi kepada awal pembicaraan kita, hanya berputar-putar tentang itu. Tapi pembelajaran sangat indah sekali bahwa kedua orang ini, Lukas maupun Klopas, mereka berbincang-bincang tentang Yesus yang mati dan bangkit. Yesus yang mati dan bangkit. Mereka katakan kepada orang yang bertanya, mereka katakan bahwa dulu kami berpikir bahwa Dia ini akan membebaskan kami. Tetapi para imam, para pemimpin, para kepala, tokoh-tokoh agama kami malah menyerahkan Dia
mati, bahkan mati di atas kayu salib. Tapi ada sesuatu yang mengejutkan kami, bahwa 3 hari kemudian, saudara, dia bangkit. Kebangkitan ini menjadi berita sentral, menjadi tema utama dalam percakapan Lukas maupun Eklopas. Perjalanan 7 mil dalam perjalanan mereka tidak keluar dari pembicaraan ini. Saudara-saudara yang diberkati oleh Yesus Kristus, dimanapun saudara berada, saudara coba melihat percakapan mereka. Saudara mungkin duduk di rumah berbicara, tidak seperti berjalan seperti 7 mil. Tapi saudara di rumah, kalau 7 mil, kalau diukur dalam kilometer itu sekitar 10 kilometer, 10,5 kilometer atau 11 kilometer. Ya, persoalannya bukan 10,5 atau 11 kilometer, tapi mereka menghabiskan waktu berjalan kaki kurang lebih 3 sampai 4 jam jarak tempuh 11 kilometer. Nah, kalau 3 sampai 4 jam berjalan kaki, maka mereka akan membutuhkan 3 jam sampai 4 jam. Saya percaya saudara tidak jalan sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang ini. Tapi saudara di rumah, saudara menghabiskan waktu kurang lebih 3 sampai 4 jam. Apa yang sementara kita bercakap-cakapkan? Apa yang sesungguhnya yang setiap hari kita bercakap-cakapkan? Bukankah percakapan kita seharusnya bercakap-cakap tentang Yesus, tentang kebaikan Yesus, tentang keselamatan yang datang dalam Yesus, tentang kebangkitan Yesus? Kita malah mengalihkan percakapan kita. Bahkan hampir-hampir mungkin sesudah Paskah ini tidak lagi kita berbicara tentang kematian dan kebangkitan Yesus. Ya, mungkin baru 1 jam kita berbicara, atau mungkin setengah jam, atau mungkin cuma beberapa menit kita berbicara. Tapi sesudah itu kita mengalihkan pembicaraan kita di tema-tema yang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sidang jemaat Tuhan diberkati oleh Yesus Kristus, dimanapun saudara berada. Apakah saudara di rumah? Ataukah saudara beraktivitas? Ataukah saudara berjalan sambil mendengarkan khotbah ini? Saudara, firman Tuhan hari ini berbicara kepada kita. Percakapan saudara harus terarah kepada kebangkitan Yesus. Percakapan saudara harus terarah kepada Yesus. Ya. Kalau kita berbicara tentang Yesus, maka Yesus ada bersama dengan kita. Tapi kalau kita berbicara dengan sesuatu yang sia-sia, siapa yang ada? Katakanlah kita berbicara tentang rencana sesuatu untuk melakukan sebuah tindakan yang salah terhadap orang lain. Yang ada siapa? Saya percaya yang mengalihkan pikiran saudara melakukan sebuah pikiran yang salah adalah dari iblis, bukan dari Yesus. Ya, kalau kita baca WA atau percakapan SMS di HP, saudara, kurang lebih sekitar 2-3 bulan belakangan ini yang kita bicarakan hanya apa? Virus, dan virus. Ya, ditayangkan. WA kita selalu menyatakan sekian orang di sini dan di sana. Ya, sudah kena sekian orang. Kita habiskan berputar-putar dengan memikirkan hal-hal itu. Padahal ada yang lebih penting daripada itu, yaitu berbicara tentang Yesus. Itu jauh lebih penting. Ya, jadi jangan bosan-bosan berbicara tentang Yesus. Ketika kita berbicara tentang Yesus, baik di rumah, di tempat pekerjaan, dimanapun, yang kita pikirkan hanya Yesus. Yesus sudah mendarah daging dalam kehidupan saudara dan saya, maka Dia akan selalu bersama dengan saudara dan saya. Dia selalu bersama kita. Dia akan tetap bersama kita ketika kita berbicara tentang Dia. Apa yang dirasakan oleh kedua orang ini? Sementara mereka berjalan, mereka dikatakan dalam firman Tuhan, hati mereka berkobar-kobar tentang percakapan itu. Tetapi mereka pada waktu mereka sesudah percakapan mereka pada saat di meja makan pun, mereka berbicara tentang Yesus. Saudara, percakapan
bukan hanya di gereja atau di mana saja, tetapi sampai di tempat makan pun mereka hanya berbicara tentang Yesus. Artinya semua waktu harus untuk Yesus. Di tempat tidur, saudara pasti akan berbicara tentang pokok-pokok yang lain. Ya, saudara tidur, mungkin suami istri bercakap-cakap sebelum tidur. Kita bercakap-cakap tentang hal-hal yang akan kita kerjakan setiap hari, besok, seterusnya. Usaha kita, pekerjaan kita, pendidikan anak-anak kita bercakap itu dan menghabiskan waktu dengan begitu, dengan hanya untuk urusan-urusan itu. Bukan tidak penting, tapi yang lebih penting, alangkah baiknya kita bercakap-cakap tentang Yesus. Jauh lebih penting dari percakapan lain. Sidang jemaat yang diberkati oleh Yesus, saya rindukan saudara, kita rubah cara berpikir kita, cara percakapan kita seputar kehidupan Yesus, seputar kematian Yesus, seputar kebangkitan Yesus. Itu akan jauh lebih penting, jauh lebih baik, jauh lebih mulia daripada kita hanya berpikir-pikir dengan hal-hal yang sehari-hari yang kita pikirkan. Sidang jemaat yang diberkati oleh Yesus Kristus, saya percaya saudara ingin mau didatangi oleh Yesus. Yesus tidak jauh daripada percakapan saudara. Yesus tidak jauh dari kehidupan saudara. Ketika saudara dan saya berbicara tentang Dia akan menerangi pikiran saudara dan meluruskan jalan saudara dan saya, sehingga apapun yang kita kerjakan berarah, berhasil sesuai dengan maksud-maksudnya. Tetapi kalau kita hanya dalam kehidupan kita menghabiskan waktu, bahkan menghabiskan cara tempuh kita dengan berbicara percakapan yang lain, dengan begitu maka saudara dan saya kita kehabisan waktu untuk hal-hal yang sia-sia. Tapi ingatlah, dimanapun kita berada, kita percakapkan tentang kebangkitan Yesus. Kita percakapkan tentang kebaikan Yesus. Kebaikan Yesus itu akan jauh lebih penting. Akan jauh lebih penting, jauh lebih baik daripada yang kita bicarakan. Saudara-saudara, kita mulai di semua tempat sudah ditutup. Katanya lockdown. Tidak jadi masalah buat kita. Tetapi kalau kita berbicara tentang Yesus, Tuhan akan buka jalan buat setiap mereka yang percaya kepada Dia. Tuhan akan buka jalan bagi saudara dan saya. Jalan yang saudara dan saya tempuh mungkin dihambat. Apapun yang kita pikirkan mungkin dihambat oleh orang-orang tertentu, oleh manusia. Tapi kalau kita berbicara tentang Yesus, Yesus akan membuka jalan bagi saudara dan saya. Cara berpikir yang benar, cara berpikir yang baik, cara yang berpikir yang jernih, Tuhan akan berikan kepada saudara dan saya. Saya tidak bermaksud untuk saudara tidak berpikir tentang corona, tapi saudara harus memikirkan ada yang jauh lebih penting, ada yang jauh lebih penting, dan itu Yesus. Kita fokuskan kepada Yesus. Kita fokuskan kepada kebangkitan Yesus, kepada kasih-Nya, kepada kuasa-Nya yang membangkitkan, yang memberikan semangat, yang menggembirakan saudara dan saya. Bapak, Ibu, saudara-saudara sidang jemaat dimanapun kita berada, saya rindukan agar saudara tetap berfokus dalam area Yesus. Tetap berfokus kepada kebangkitan Yesus. Masih panas-panas kita baru memasuki Minggu Advent, Minggu Paskah yang kedua. Masih panas-panas, jangan saudara lupa. Jangan kita memasukkan pikiran-pikiran yang lain dalam
pikiran kita. Akhirnya baru kita rayakan. Kita rayakan kemenangan kita. Kemenangan Tuhan kita atas maut. Kemenangan kita atas semua yang ada di dunia ini. Ya. Tapi begitu kita keluar dari ibadah, kita mulai memikirkan kekhawatiran ataupun memikirkan sakit penyakit atau memikirkan ya pikiran-pikiran yang membuat kita semangat, patah semangat dan lain-lain. Untuk itu saudara-saudara, Yesus akan datang di dalam persoalan saudara. Yesus akan datang di dalam segala pergumulan saudara dan saya. Ketika saudara dan saya membuka hati, ketika saudara dan saya membuka pikiran untuk bercakap-cakap dengan Dia dalam rumah saudara, bersama istri, bersama anak, bersama orang lain di sekitar kita. Percakapkanlah. Saya kemarin pagi jam 6, saya bersama istri saya jalan pagi di tempat perumahan di mana saya berada. Saya bertemu dengan salah seorang hamba Tuhan. Saya kenal baik hamba Tuhan itu dari sebuah gereja. Lalu dia katakan kepada saya seperti ini, bagaimana Pak Daud? Ya. Bagaimana? Wah, sekarang kita sama susah. Saudara, hamba Tuhan saja sudah mengatakan bahwa sekarang tambah susah, apalagi jemaat. Ya. Untuk itu saudara dan saya, kita harus berpikir yang matang, yang jernih, supaya ketika kita berpikir yang baik, ya, Tuhan akan membantu kita untuk menerangi pikiran kita, menjalankan kehidupan ini bersama Dia. Saudara-saudara, sidang jemaat yang diberkati oleh Yesus Kristus, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak berbicara tentang Yesus. Tidak ada alasan bagi kita untuk kita melupakan Yesus dalam percakapan kita setiap hari. Kenapa? Karena kita sudah ditebus olehnya. Kita sudah diberikan kemerdekaan. Hendaklah dalam perjalanan hidup ini kita harus bercakap-cakap kita, percakapan kita, fokus pembicaraan kita di rumah, tempat di mana kita tinggal. Kita harus berbicara tentang kebangkitan Yesus, dan kita harus berbicara tentang kebaikan Yesus kepada orang lain. Kebaikan Yesus kepada orang lain kita sampaikan kepada mereka. Saudara-saudara sidang jemaat, tema renungan hari ini, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Saya rubah berjalan, saya rubah dengan kata, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu di rumah? Kita tidak pergi ke tempat lain karena memang dibatasi atau lockdown. Tidak boleh pergi kemana-mana. Tapi sekarang kita ada di rumah. Apa yang kita berbicara? Jadi kita kali ini memberikan suatu pemahaman yang baru dan sekaligus menjadi pembelajaran buat saudara dan saya dalam kehidupan kita sementara kita di rumah. Hendaklah kita bercakap-cakap tentang Yesus. Bercakap-cakap tentang Yesus itu seperti apa? Kita memuji Tuhan, kita berdoa, kita membaca firman Tuhan. Ketika saudara berdoa, saudara lain berbicara dengan Tuhan. Ketika saudara memuji Tuhan, saudara mengagungkan Dia, kehebatan Dia. Tapi saudara, ketika saudara membaca firman Tuhan, Tuhan sementara berbicara kepada saudara. Percakapan yang sangat indah apabila saudara berdoa dan saudara memuji Tuhan, saudara membaca firman Tuhan.
Itulah kami menjadi fokus utama kehidupan orang-orang Kristen pada zaman ini. Kita akan pasti melewati badai ini. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa surgawi, kami berterima kasih atas firman. Engkau mengajarkan kepada kami supaya kami tetap berfokus kepada kebangkitan-Mu. Kami rindu akan firman-Mu. Kami rindu akan kehadiran-Mu dalam segala perjalanan kami. Pada kesempatan ini, hamba berdoa buat semua jemaat dimanapun mereka berada. Mereka yang berada di Kalimantan Barat, mereka yang berada di Lampung, mereka yang berada di NTT, dan mereka yang berada di Jakarta dan sekitarnya. Dalam nama Yesus Kristus, Engkau datangi mereka, tolong mereka, Engkau bawa mereka ke dalam rencana-Mu yang indah. Hindarkan mereka dari kuasa kegelapan, jauhkan mereka dari sakit penyakit, bahkan corona yang sementara menghantam bangsa ini. Tuhan, Engkau tolong lindungi hamba-hamba-Mu, umat-Mu, orang-orang percaya di dalam gereja Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami tercinta. Berkati presiden dan wakil presiden, berkati menteri, gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, desa, RT, RW sekalipun. Tuhan, Engkau berkati agar mereka bawa pemerintahan kepada kebenaran. Kami juga berdoa kebijakan-kebijakan yang berlalu pemerintah. Tuhan, Engkau tolong agar kebijakan yang diambil datang daripada Tuhan, sehingga umat-Mu di dalam bangsa ini terus bersandar kepada Engkau. Kami berdoa untuk tim medis yang sementara berjuang meninggalkan keluarga mereka untuk berjuang mempertahankan bangsa kami ini dari corona. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan, Engkau berikan mereka roh di dalam seluruh hidup mereka. Roh takut akan Tuhan turun atas mereka. Lindungi mereka, bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu, sehingga mereka saat melayani orang-orang sakit, maka mereka pun terlindung daripada bahaya penyakit. Kami berdoa saudara-saudara kami yang ditinggalkan oleh karena yang dipanggil oleh Tuhan melalui corona ini, Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan, Engkau hibur keluarga yang ditinggalkan. Berkati anak, berkati istri, berkati suami mereka. Tuhan, Engkau berkati. Kami juga telah berdoa untuk aparat yang terus berjuang untuk mendampingi pemerintah, terus menertibkan bangsa ini dari berbagai macam corona. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan, Engkau berkati aparat dalam bangsa ini. Kami juga berdoa, Tuhan, Engkau berkati saudara-saudara kami yang sementara mengalami goncangan iman. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan, Engkau kuatkan iman mereka. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini kami berdoa untuk seluruh hamba-hamba Tuhan di berbagai tempat, yang sementara mereka menyampaikan kebenaran firman-Mu di berbagai media. Tuhan, Engkau pakai semua sebagai sarana untuk menyatakan keadilan dan kebenaran, dan untuk menyatakan kuasa-Mu melalui pelayanan-pelayanan mereka. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk Sinode Gereja Kristen Indonesia, jemaat-jemaat yang sementara di daerah maupun di kota. Tuhan, Engkau berkati. Kami berdoa untuk Gereja Kristen Indonesia Jemaat Keramat 5 dan sekitarnya. Tuhan, Engkau berkati. Mereka yang ada di Depok, mereka di Tanjung Priok, yang di Menteng, di Jakarta Pusat, di Jakarta Timur, daerah Klender, daerah Pemuda, bahkan mereka yang ada di Kemang Pertama 2. Kami juga berdoa buat jemaat yang ada di Setu, yang ada di kampus, yang ada di SMO, maupun
yang ada di kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, Engkau kokohkan iman mereka, kuatkan iman mereka di tengah-tengah situasi gejolak penyakit yang menghantam bangsa kami yang serius ini. Tutup fokus mereka semua dengan kuasa darah. Hamba-hamba Tuhan tutup fokus mereka dengan kuasa darah. Keluarga hamba-hamba Tuhan, keluarga jemaat dimanapun mereka berada, Tuhan tutup fokus dengan kuasa darah. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk Yayasan Kapernaum, pimpinan Bapak Yansen Jongko bersama keluarganya, Tuhan yang berkati. Bapak Gustaf itu bersama keluarganya, Tuhan yang berkati mereka. Bahkan seluruh staf yayasan, staf dosen, bahkan seluruh staf pelayanan di GKKI ini. Tuhan Engkau memberkati. Kami berdoa mahasiswa-mahasiswi di kampus, Tuhan berkati. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami berdoa untuk Sekolah Komunikasi Kapernaum, berdoa untuk Sekolah Tinggi Teologi Paulus, berdoa untuk seluruh pelayan-pelayan Kapernaum dimanapun Tuhan Engkau berkati. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Inilah doa dan harapan kami dalam nama Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah mereka makanan pada hari ini yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, sebagaimana kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Bapa punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati. Salam.